Kali ini kita akan merekap salah satu film bergenre science fiction yang sangat seru alur ceritanya. Film bernama Chappie ini dirilis pada tahun 2015 silam. Walau dirilis di tahun 2015-an, namun film ini sangat seru sampai saat ini. Dengan sentuhan drama, action, dan humor yang membuat plotnya terasa segar dan cukup ringan. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, ini dia rekap ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan kasus polisi yang terbunuh di berbagai negara akibat dari kerusuhan. Johannesburg, ibu kota Afrika Selatan, di masa depan menjadi salah satu kota dengan tingkat kriminalitas yang sangat tinggi. Sebuah perusahaan swasta bernama Tetraval berhasil menciptakan solusi keamanan, yaitu robot polisi yang diprogram secara khusus, kuat dan tahan banting. Walau demikian, tentunya robot polisi ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat. Karena bisa saja sistem robot ini diretas oleh hacker dan menjadi ancaman yang bahaya bagi masyarakat. Untuk mengatasi hal semacam itu, Tetraval sebagai perusahaan yang membuat robot polisi tersebut menjamin hal itu tidak akan terjadi. Karena ada sistem pengamanan khusus dan hanya mereka yang dapat mengendalikan dan sangat mustahil diretas oleh orang lain. Selain menciptakan robot polisi bernama Scott, Tetraval juga mengembangkan salah satu robot yang terkuat. Robot ini bernama Moose. Robot Moose dirancang oleh mantan tentara bernama Vincent Moore, yang diperankan oleh Hugh Jackman. Robot ini dapat dikendalikan oleh pikiran manusia menggunakan sebuah helm. Sangat berbeda dengan robot Scott yang menggunakan kecerdasan buatan. Pembuat robot Scott adalah Deon Wilson yang diperankan oleh Dev Patel. Dia memprediksi bahwa masa depan akan menjadi lebih produktif. Dan dia ingin mengembangkan sebuah mesin yang bisa berpikir dan merasa seperti manusia. Nah, di sini terlihat sebuah bengkel yang berfungsi untuk memperbaiki robot Scout jika mengalami kerusakan. Ketika ada robot yang mengalami kecelakaan saat bertugas, maka bengkel ini dapat memperbaikinya dengan sangat cepat. Itulah yang terjadi pada robot satu ini dengan kode 22. Dia datang dengan ambulan dalam kondisi yang rusak. Dengan diperbaiki sebentar di bengkel ini, robot tersebut dapat berfungsi kembali dan dapat bertugas seperti sedia kala. Nah, terlihat sekelompok kriminal lari menggunakan sebuah mobil van. Mereka ini adalah Ninja, Amerika, Yolandi, dan Pitbull. Di sini mereka dalam perjalanan mendatangi kelompok geng yang dipimpin oleh Hippo. Setelah sampai, Hippo pun mengecek ke dalam mobil milik Ninja. Ninja telah merusak obat-obatan milik Hippo, dan dia meminta ganti rugi 20 juta dalam waktu 7 hari. Karena ada sedikit perdebatan, Hippo pun akhirnya menembak dan membunuh Pitbull. Tidak lama setelah itu, terlihat robot polisi datang menggunakan helikopter. Ternyata Ninja telah diikuti oleh robot polisi itu. Terjadi baku tembak antara robot polisi dan kelompok Hippo. Salah satu Scott yang mengejar dan masuk ke dalam sebuah ruangan, dia akhirnya dilumpuhkan menggunakan sebuah bazooka yang ditembakkan oleh Hippo. Nah, Ninja dan kelompoknya akhirnya berhasil kabur menggunakan mobil van. Sedangkan Hippo berlari ke tempat lain. Akibat tembakan bazooka, salah satu robot polisi ini tidak dapat merespon lagi. Dalam televisi diberitakan tentang kemenangan robot polisi melawan kelompok penjahat yang sudah diincar selama 30 tahun. Di kantor Tetraval, mereka kembali mendapatkan pesanan 100 robot polisi. Para karyawan yang lain memberikan selamat kepada Deon atas keberhasilan robot rancangannya. Namun di sisi lain, Vincent sebagai pembuat robot Moose merasa tersaingi dengan kesuksesan dari Deon Wilson. Tidak lama, Deon pun dipanggil ke bengkel. Mereka menunjukkan Scott dengan kode 22 yang tertembak oleh bazooka. Scott tersebut mengalami kerusakan yang parah dan akhirnya diputuskan untuk dibuang dan didaur ulang. Di tempat lain, Ninja bersembunyi di sebuah gedung kosong bersama dengan Yolandi dan Amerika. Tidak lama, Hippo yang selamat menelpon Ninja dan kembali mengingatkan untuk tidak lupa dengan uangnya. Atau dia akan mendatangi tempat persembunyiannya dan mengambil segalanya. Karena hal itu, Ninja harus mengumpuli uang untuk membayar hutangnya kepada Hippo. Dia pun mempunyai ide untuk merampok mobil pengiriman uang. Tapi mereka bermasalah dengan robot polisi.
Yolandi mempunyai ide untuk mematikan robot tersebut dengan cara menculik pembuatnya dan mencuri sebuah remote untuk mematikan robot polisi tersebut. Adegan pun berpindah ke Deon. Terlihat dia sedang pulang ke rumahnya. Di sini dia kembali merancang sebuah program kecerdasan buatan yang kali ini lebih canggih dari yang pernah diciptakannya. Di tempat lain, Ninja dan Yolandi mencari siapa pembuat robot tersebut. Nah, di sini Deon masih mengalami kegagalan dalam rancangan programnya. Namun, dia terus mencoba, hingga akhirnya program tersebut dapat stabil. Tapi dia harus mencobanya kepada sistem robot secara langsung. Nah, Deon pun kembali ke kantornya. Dia mencari Scott 22 yang kemarin direncanakan untuk dihancurkan. Deon mendatangi atasannya dan memberikan ide program yang berhasil dia buat. Dia berniat untuk menguji sebuah robot yang sudah rusak. Tapi atasannya tidak menyetujuinya karena masalah asuransi dan birokrasi. Karena tidak diizinkan oleh atasannya, Deon pun ngotot untuk mencoba program terbarunya dan dia mengambil sebuah robot dari bengkel secara diam-diam dan membawanya pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, dia pun dihadang oleh ninja dan menculiknya. Di tempat lain, Vincent tengah mempresentasikan robot mouse buatannya, tapi dia tidak mendapatkan respon yang baik mengenai robot rancangannya. Nah, Deon yang telah diculik oleh kelompok ninja mendesak Deon untuk memberitahu bagaimana cara mematikan robot-robot itu. Deon mengatakan kalau robot polisi tersebut tidak dapat dimatikan. Ketika ninja hendak membunuh Deon, Amerika menemukan sesuatu di dalam mobil Deon dan mengajak ninja untuk melihatnya. Mereka melihat robot polisi yang Deon ambil dari kantornya tadi. Mereka pun menyuruh Deon untuk memprogram ulang menjadi robot gangster. Deon mengatakan kalau dia tidak bisa melakukan itu. Dia baru akan menguji program terbarunya dan jika berhasil, robot dengan program tersebut akan dapat berpikir seperti manusia dan harus dilatih seperti anak kecil hingga menjadi dewasa. Mereka pun menyetujui itu dan memberikan kesempatan kepada Deon. Deon mulai mengerjakan robotnya dan dia mengunggah program terbaru buatannya ke dalam robot tersebut. Kecerdasan buatan rancangan Deon bekerja dengan baik di dalam robot ini. Namun seperti yang dikatakan Deon sebelumnya, robot ini awalnya akan bertingkah seperti anak kecil. Mereka pun mulai melatihnya sedikit demi sedikit. Yolandi menamainya dengan nama Chappie. Karena kesal dan beranggapan Deon menciptakan robot yang bodoh, ninja pun menyuruhnya untuk pergi dari sana. Namun di sini, Deon berkata dia akan kembali lagi untuk mengajari Chappie. Program kecerdasan buatan yang dirancang oleh Deon ini dapat berkembang dengan sendirinya, dan robot ini dapat belajar dengan sangat cepat. Layaknya seperti manusia, robot ini akan mengalami perkembangan dari anak-anak menuju dewasa. Nah, di pagi harinya, ninja mengajari Chappie untuk menembak menggunakan senjata. Tapi Chappie malah ketakutan. Di sisi lain, Deon mencari cara bagaimana mengajari Chappie. Tidak lama Vincent pun datang, meminta Deon untuk memberikan protokol keamanan Scott supaya dia bisa menguji untuk robot mouse rancangannya. Tapi Deon menolak karena sudah ada aturannya. Siang hari, Deon pergi kembali ke tempat Chappie. Vincent mengikuti dengan mobilnya. Di tempat ninja, Chappie terlihat mulai pintar dan perkembangannya cukup signifikan. Yolandi mengajari Chappie dengan sangat baik. Deon pun sampai ke markas ninja dan bertemu dengan Yolandi. Yolandi menyuruh Deon untuk segera pergi dari sana sebelum ninja kembali. Deon membawakan barang kepada Chappie yang dapat meningkatkan kecerdasannya. Di sisi lain, Vincent mengendap-endap dan melihat apa yang dilakukan oleh Deon. Sementara itu, ninja kembali dan melihat apa yang dilakukan Deon kepada Chappie. Ninja menginginkan Chappie untuk menjadi sebuah robot gangster, tapi Deon malah mengajari melukis kepadanya. Di sini, ninja kembali mengusir Deon. Setelah itu, Chappie pun dibawa oleh ninja dan Amerika ke sebuah tempat gangster dan meninggalkannya sendirian. Mereka berdua berniat untuk memberi pelajaran tentang dunia luar kepada Chappie agar dia bisa belajar arti kehidupan yang sebenarnya. Di sini, Chappie yang telah ditinggalkan oleh ninja dan Amerika, dia dihajar oleh para berandalan yang ada di sana, dan dia berusaha keluar dari tempat itu. Di sisi lain, Vincent melacak dan mengejar Chappie yang berjalan sendiri. Vincent berhasil menangkap Chappie dan memasukkannya ke dalam mobil.
Di dalam mobil, tangan Capi dipotong dan diambil chip keamanan protokolnya oleh Vincent. Berusaha berontak, Capi pun berhasil kabur keluar dari mobil ini. Dia pun kembali ke tempat ninja. Di sana, Yolandi menunggunya. Karena lengannya putus, Amerika pun mengganti lengan Capi dengan lengan cadangan lainnya. Nah, pagi harinya, Capi yang sedang bermain dengan boneka kembali diajari oleh ninja cara bermain dengan senjata. Tapi Capi sempat menolak karena dia tidak ingin menyakiti orang-orang. Karena Capi yang masih sangat polos, Amerika pun tidak kehilangan akal. Dia mempengaruhi Capi dan akhirnya berhasil mengajari Capi cara menggunakan senjata tajam. Di sini, program kecerdasan Capi benar-benar sangat berkembang. Mereka pun membawa dan menyuruh Capi untuk mencuri mobil. Awalnya, Capi tidak mau melakukan hal yang jahat. Tapi ninja mempengaruhi Capi dan mengatakan kalau merekalah yang mencuri mobil milik ninja. Nah, akhirnya Capi pun mau melakukan aksi begal kepada pengendara mobil. Dengan aksi begalnya, Capi berhasil mendapatkan beberapa buah mobil mewah. Mereka pun kemudian pergi ke tempat King untuk ditukarkan dengan bahan peledak dan beberapa PlayStation. Capi yang menunggu di luar, dia melihat anjing yang mati. Di sini ninja mempengaruhi Capi karena baterainya yang mulai habis. Dia mengatakan kalau Deon hanya membuatnya untuk mati. Capi yang pulang ke rumah, di sana terlihat Deon yang sudah menunggunya. Capi bertanya kepada Deon tentang hal yang ninja bicarakan tentang hidup dan mati. Di sini Capi telah mengetahui bahwa hidupnya tidak lama lagi. Karena baterai yang menempel di chassisnya tidak dapat diganti dan hanya bertahan 5 hari. Di tempat lain, Vincent tengah menyabotase semua robot polisi. Semua CPU robot Scott meledak dan para robot polisi menjadi mati satu persatu, termasuk juga dengan Capi. Karena hal itu, terjadi penjarahan besar-besaran yang ada di kota. Dion pun membawa Capi ke bengkel kantornya. Dia memprogram ulang Capi dan berhasil hidup kembali. Ketika hendak keluar, Capi melihat robot Scott yang masih tergantung. Dia meminta kepada Deon untuk memindahkan kesadarannya ke robot tersebut. Namun di sini, Deon mengatakan kepada Capi itu tidak mungkin karena sistemnya sangat rumit untuk dilakukan dan menyuruh Capi untuk segera pergi dari sana. Capi pun menolak dan dia berusaha memecahkan masalahnya sendiri. Terlihat robot buatan Vincent dan Capi mengambil pengontrol robot tersebut lalu pergi keluar meninggalkan Deon. Tidak lama Deon pun ditelepon atasannya dan disuruh untuk segera membereskan masalah yang terjadi pada robot Scott. Para polisi manusia pun menggerebek bengkel tersebut. Di sana Vincent pergi dengan pura-pura tidak tahu. Capi yang telah pulang ke rumah, dia mencoba untuk memindahkan alam sadarnya. Dan di sini Yolandi melihat Capi sedang melakukan eksperimennya dan Capi pun memberitahu Yolandi apa yang sedang dia kerjakan. Nah, di sini Capi beberapa kali melakukan scan kepada pikirannya. Beberapa mengalami kegagalan, namun akhirnya dia berhasil men-scan alam sadarnya. Dan Capi menemukan sesuatu yang sangat tak terduga, yaitu dapat memindahkan alam sadar atau nyawa ke wadah lain. Dan penemuan Capi ini juga bisa dilakukan terhadap manusia. Di sini Capi membutuhkan tubuh baru untuk memindahkan alam sadarnya ke tubuh robot yang lain. Tidak lama, ninja pun mengajak Capi untuk merampok. Capi yang sebelumnya tidak mau diajak untuk melakukan aksi kejahatan, akhirnya terpaksa melakukan itu karena dia berpikir uang bisa membeli tubuh barunya. Dan ninja mengatakan kalau uang dari rampokan itu akan digunakan untuk membeli tubuh baru Capi. Ninja, Amerika, Yolandi, dan Capi bersiap dengan senjata lengkap. Mereka melakukan perampokan pada mobil yang mengangkut uang yang sangat banyak. Terlihat di televisi bahwa robot Scott melakukan kejahatan dan perampokan. Vincent memanfaatkan situasi itu untuk mencoba menghidupkan Moose. Deon yang mengetahui rencana Vincent mengambil peralatan dan pergi menggunakan mobil van-nya. Di sini Vincent telah mendapatkan persetujuan dari atasannya dan bersiap untuk mengendalikan Moose. Di dalam mobil, Capi menagih kepada ninja untuk membelikan tubuh barunya karena telah berhasil melakukan perampokan. Ninja mengatakan kalau tidak ada tubuh baru. Capi pun marah karena ninja telah membohonginya. Mereka pun sampai di rumah. Di sana Dion menyusulnya. Dion memberikan Capi sebuah senjata, tapi dia menolaknya. Hippo pun datang bersama kawanannya dan menginginkan uang beserta Capi. Akhirnya terjadilah baku tembak antara Hippo dengan ninja.
Tidak lama aksi baku tembak dari kelompok Hippo dan Ninja, Moose Robot Vincent pun datang. Di sini dia membunuh Amerika dengan sangat sadis dan menyerang semua orang yang ada di sana. Di sini, Chappie datang untuk menyerang robot Moose dan dia menempelkan bahan peledak ke robot itu, namun gagal untuk meledakkannya. Dan kembali terjadi baku tembak di antara mereka. Deon yang hendak pergi dengan van dihalangi oleh Hippo. Ninja pun membantu Deon, namun di sini Deon telah ditembak oleh Hippo. Deon yang terkena peluru di bagian perutnya dibawa oleh Chappie masuk ke dalam mobil. Chappie berniat memindahkan kesadaran Deon ke dalam helm sarafnya, tapi Moose menghancurkan semuanya. Karena hal itu, Chappie dan Yolandi pun berencana pergi ke bengkel T-Travel. Ketika Ninja hendak dibunuh, Yolandi pun berusaha untuk menghancurkan Moose. Moose pun menembakkan Gatling gun-nya kepada Yolandi dan akhirnya dia meninggal. Namun di sini Chappie berhasil menghancurkan Moose. Karena kematian Yolandi, Chappie pun marah terhadap orang yang membunuh Yolandi. Dia pergi ke T-Travel untuk mencari Vincent. Sampai di tempat bengkel, Chappie melihat Vincent dan menghajarnya sampai babak belur. Nah, setelah menghajar Vincent, Chappie kembali kepada Deon dan bersiap memindahkan kesadarannya kepada robot Scout. Dia memasang helm saraf milik Vincent dan berhasil memindahkan kesadaran Deon ke dalam sebuah robot. Sehingga nyawa Deon pun dapat diselamatkan, walau dengan tubuh robot. Chappie yang hampir mati karena baterainya yang telah melemah, dia juga dipindahkan kesadarannya ke dalam robot Scout yang berada di kota. Para polisi yang mengepung berhasil masuk ke dalam bengkel. Deon yang sudah menjadi robot pergi mencari Chappie dan menemukan Chappie dengan tubuh barunya. Mereka berdua pun pergi ke tempat Ninja. Di sana, Ninja menemukan data yang berisi alam bawah sadar Yolandi yang sebelumnya ternyata telah di-scan oleh Chappie dan disimpan ke dalam sebuah flash disk. Di televisi, terlihat sebuah berita bahwa pemerintah akhirnya menghentikan penggunaan robot untuk penegak hukum dan mengatakan kalau melihat robot Chappie untuk segera melapor kepada pihak berwajib. Chappie pun mengakses T-Travel untuk membuat tubuh baru dan memasukkan alam bawah sadar dari Yolandi. Dan terlihat Yolandi akhirnya berhasil hidup kembali dengan tubuh robot. Film pun berakhir dengan ending yang sedikit menggantung. Dari ending yang disajikan, film ini berpotensi memiliki kelanjutan atau sequel. Ya, semoga aja dibuat. Karena tentunya kisah Deon dan Yolandi yang nyawanya telah ada di tubuh robot memiliki kisah yang cukup menarik untuk dilanjut. Jika alam bawah sadar atau nyawa manusia bisa ditransfer ke dalam wadah tertentu, mungkin manusia tersebut akan menjadi immortal, walau tubuh aslinya sudah mati. Ya, mirip seperti film Transcendence sih jadinya, namun dieksekusi dengan cara yang berbeda. Nyawa manusia dapat diupload ke dalam sebuah sistem. Nah, itulah rekap alur cerita dari film Chappie. Jika kamu suka dengan alur cerita di film ini, tinggalkan juga pendapat kamu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa pada video selanjutnya.